Silakan Bu. 主内弟兄姐妹们，大家平安！感谢主，今天主耶稣是给我们大家都有健康的身体，能够再次在网上聚会来敬拜他，来歌颂赞美他。Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk bersama-sama ibadah melalui Zoom pada siang hari ini. Mari kita ambil saat teduh. Kita akan mulai persekutuan Caleb. 好，这个时候我们预备我们的心，我们要进入团契。普天下当向耶和华欢呼，你们要乐意侍奉耶和华，当来向他歌唱。Bersorak-sorai bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. 好，我们要开始我们的团契，我们要唱一首诗歌。Mari kita akan memulai persekutuan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian segala puji syukur. 一切歌颂赞美。
们一同低头祷告。Mari kita masuk di dalam doa。感谢赞美主，一切歌颂赞美都归于我们在天上的父，因为他是配得我们歌颂赞美的主。感谢主，在主的爱中，我们能平安的度过了一周的时间。今天主赐给我们健康、平安、喜乐，能在网上一起来敬拜他、歌颂赞美他，并听到他的话语。感谢主，今天主的话语由美地传道来分享主的信息，求主祝福美地传道的侍奉，也祝福他的一家人，也祝福我们能专心聆听上帝的话，因为上帝的话是我们灵性上的灵粮，也是我们生命中的亮光。感谢主，主啊，我们也纪念到在病痛、软弱或是在富康中的弟兄姐妹们代祷。我们为着陈玉玲先生、吴金松先生、张慧清姐妹、郑金梅姐妹、Citra 姐妹、Ibu Agus、魏一珍姐妹、梁慧珍姐妹、朱丽芳姐妹、妮莎姐妹，还有郭念弟兄，他现在还是在急救室中。主啊，你知道他们在软弱当中、病痛当中。哥林多后书4章16节说，所以我们不要伤胆，虽然外体毁坏，内心却一天新似一天。感谢主，求主你帮助他们，虽然他们的外体毁坏，但是他们的内心一天比一天要刚强起来，在软弱中做主你的刚强。求主你帮助他们，使到他们很快的恢复健康，能够一起跟我们聚集在一起来听主的话语。谢谢主，主啊，谢谢主。Tuhan, terima kasih atas kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk sama-sama bersekutu di dalam persekutuan melalui Zoom. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Meti. Tuhan juga berkati firman Tuhan dan juga berkati Ibu Meti yang menyampaikan firman Tuhan. Dan berkati kami semua ya Tuhan, boleh duduk manis untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan sangat faedah untuk keiman kerohanian kita boleh semakin hari semakin diperbarui dan juga boleh menerangi di dalam kehidupan kami di masa tua kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang sedang sakit ataupun mereka yang dalam proses penyembuhan yang telah kami sebutkan namanya tadi. Biarlah Tuhan Engkau mau tolong mereka, berikan mereka kekuatan dan juga pengharapan. Mereka boleh terus bersandar kepada Tuhan. Iman mereka boleh diteguhkan. Kami yakin percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kami juga bersyukur untuk anak Ci Ling Yung Lili, dia telah disembuhkan oleh Tuhan. Saat ini dia sudah ada di rumah. Boleh ada kekuatan kesehatan daripada Engkau. Kami mengucapkan puji terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu selanjutnya di dalam tangan pimpinan kuasa-Mu. Biar Tuhan berkati, Tuhan pimpin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucapan syukur. Amin. 好，我们在唱诗赞美我们的神。Kami akan memuji Tuhan kembali dari satu pujian. Tuhan Yesus baik. Yang baik bagiku, Tuhan Yesus
Dia baik bagimu, Tuhan Yesus baik. Dia baik bagi semua. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus baik. Dia tebus dosaku. Tuhan Yesus baik. Dia mengampuniku. Tuhan Yesus baik. Dia menyelamatkanku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Dahulu aku muda sampai nanti tua, tak pernah kulihat anaknya minta-minta. Tuhan Yesus baik. Dia baik bagiku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus baik. Dia baik bagiku. Tuhan Yesus baik. Dia baik bagimu. Tuhan Yesus baik. Dia baik bagi semua. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus baik. Dia tebus dosaku. Tuhan Yesus baik. Dia mengampuniku. Tuhan Yesus baik. Dia menyelamatkanku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Dahulu aku muda sampai nanti tua, tak pernah kulihat anaknya minta-minta. Tuhan Yesus baik. Dia baik bagiku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Dahulu aku muda sampai nanti tua, tak pernah kulihat anaknya minta-minta. Tuhan Yesus baik. Dia baik bagiku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Tibalah saatnya kita akan membaca sebagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 131 ayat 1 sampai 3. 好，这个时候我们要读一段的经文，取自于诗篇131篇第1到第3节。好，我们来慢慢的念。耶和华，我的心不狂傲，我的言不高大，重大和测不透的事，我也不敢行。我的心平稳安静，好像端过奶的孩子，在他母亲的怀中。我的心在我里面，真像端过奶的孩子。以色列啊，你当仰望耶和华，从今时直到永远。Yang bahasa Indonesia. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati
dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu asik bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi di baring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Kok suaranya hilang ya, Dek? Ada. Yo, hao, 这个时候我们在唱诗， kita akan muji Tuhan kembali dari pujian Firman-Mu terang bagi kakiku. Lan telepon. 我们再唱一首诗歌。Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Lagi ya? Lagi grup apa tadi? Takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku.
tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Meti. Waktu saya persilakan. Ya, selamat sore semua Bapak Ibu yang disayang Tuhan. Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Ya, oke. Ya, di tengah pandemi, ya tahun ini kita sulit untuk pergi keluar, tetapi tahun ini saya sudah ajak Bapak Ibu untuk jalan-jalan nih. Jalan-jalan 2 kali ya. 2 kali. Yang pertama, nih kita jalan-jalan untuk mengenal 7 gereja ya di Asia Kecil. Nah, tahun ini kita sudah bahas. Yang pertama, waktu beberapa bulan lalu saya udah bahas ini, Tiatira. Nah, pelajaran apa yang kita dapat dari gereja di Tiatira? Nah, ini ya, gereja di Tiatira dipuji. Wah, dipuji oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka punya kasih, punya iman, dan mereka pun jemaatnya melayani Tuhan. Nah, tapi mereka yang waktu itu melayani Tuhan, punya kasih, mereka diingatkan tuh, ditegur oleh Tuhan, karena di antara mereka masih ada yang ikut-ikut ajaran yang salah, ya, ikut-ikut ajaran si Isabel namanya ya, ikut-ikut nyembah berhala, ikut-ikut berbuat dosa, begitu ya. Nah, itu pelajaran dari jemaat atau gereja di Tiatira. Nah, beberapa bulan lalu lagi saya sudah sharingkan tentang jemaat di Sardis. Nah, di Sardis ini jemaatnya justru banyak ditegur oleh Tuhan karena mereka tidak berjaga-jaga nih. Mereka juga jatuh dalam kesalahan yang sama, tidak belajar dari pengalaman. Nah, kita sudah belajar ya, 2 tempat saya sudah ajak jalan-jalan. Nah, hari ini kita jalan-jalannya ke satu kota namanya Philadelphia. Kota Philadelphia. Nah, kota Philadelphia ini kenapa kita harus tahu untuk belajar? Wah, gereja di sini dapat pujian dari Tuhan. Nah, ya. Saya ajak Bapak Ibu perhatikan nih. Ini kota Philadelphia. Ini bahasa Inggrisnya ya. Tadi kita kan sudah belajar nih, sudah jalan-jalan ke Tiatira, ke Sardis, sekarang ke Philadelphia. Oke, sekarang perhatikan, saya akan baca firman Tuhannya, ada beberapa ayat. Bapak Ibu dengarkan saja. Mulai dari Wahyu 3 ayat 7. Kepada malaikat jemaat di Philadelphia, tulislah begini, inilah pesan dari dia ini Tuhan nih, dia yang suci dan sejati. Tuhannya Tuhan Yesus nih, dialah pemegang kunci yang dimiliki Daud. Kalau ia membuka, tidak seorang pun dapat menutupnya. Dan kalau ia menutup, tidak seorang pun dapat membukanya. Ayat 8, aku tahu apa yang kalian lakukan. Aku tahu kalian tidak seberapa kuat. Kalian sudah menuruti ajaranku dan setia kepadaku. Ini pujian dari Tuhan Yesus. Bagi kalian sudah kubukakan pintu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun juga. Ayat selanjutnya. Ingatlah ini, orang-orang yang menjadi umat iblis itu, pembohong-pembohong yang mengaku dirinya Yahudi padahal bukan, akan kubuat sehingga mereka datang bersujud di depanmu. Dan mereka akan tahu bahwa aku mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihi jemaat Philadelphia. Ayat 10. Oleh sebab itu, kalian sudah menuruti perintahku supaya bertekun. Aku pun akan melindungimu dari masa kesusahan yang akan menimpa seluruh dunia. Hal itu akan terjadi untuk mencobai semua orang di bumi.
Aku segera datang, jagalah baik-baik apa yang kalian miliki, supaya tidak seorang pun merenggut hadiah kemenanganmu. Lalu ayat 12, orang yang menang akan kujadikan sebagai tiang dalam rumah suci Allahku, dan ia akan tinggal di tempat itu selama-lamanya. Nama Allahku dan nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, akan turun dari surga. Dari Allahku akan kutulis pada diri orang itu, juga namaku yang baru akan kutulis pada dirinya. Ini ayat terakhir. Barang siapa dapat mendengar, hendaklah memperhatikan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Baik, sebelum melanjutkan firman Tuhan, kita berdoa sebentar. Tuhan, seperti firman Tuhan, ajarkan kami supaya mendengar firman-Mu. Berikan konsentrasi kepada kami semua untuk mengerti, mendengar firman Tuhan, dan Tuhan pimpin, baik hamba-Mu yang bicara, baik kami yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita mulai nih ke kotanya. Kota apa tadi? Philadelphia. Nah, kota ini didirikan oleh raja namanya Attalus II tahun 159 sampai 138 sebelum Masehi. Jadi 150 tahun sebelum Masehi. Kalau sekarang kan tahun 2021, ya, udah ribuan tahun yang lalu. Nah, si raja ini ya mendirikan kota namanya Philadelphos. Kenapa begitu? Nah, Philadelphos atau kita tahu sekarang Philadelphia berasal dari dua kata Yunani. Ya, Philea yang berarti kasih atau cinta persaudaraan, dan Adelphos yang berarti saudara. Ternyata dari sejarah dicatat raja ini tidak punya ahli waris. Tidak disebutkan kenapanya. Apa mungkin tidak punya anak laki, begitu ya. Nah, pokoknya tidak punya ahli waris. Jadi dia sayang sekali kepada saudara laki-lakinya, ya. Jadi waktu mendirikan kota Philadelphia, kota ini disebut Philadelphos, diambil dari kata ini, kasih atau cinta persaudaraan dan saudara. Ya, ini latar belakangnya. Kota ini aman, Bapak Ibu, ya. Sampai sekarang kota ini nih ada reruntuhannya gitu, ya. Kalau sekarang kita jalan-jalan ke Turki nih, negara Turki, ada kota namanya Alaşehir di Turki, ya. Nih kotanya begini perkiraannya. Ini kota yang ada sekarang, dan di atas reruntuhan dulu tuh, zaman dulu kota Philadelphia didirikan, sekarang namanya kota Alaşehir, gitu ya. Nah, lihat reruntuhan-reruntuhan yang ada. Tuh, ini reruntuhan kan, ya. Bangunan zaman kuno udah runtuh tapi masih ada, masih kokoh. Nah, ternyata bagaimana keadaan orang Kristen di sana? Ya, waktu itu mereka punya iman yang teguh. Tadi kan dipuji oleh Tuhan, bisa terbukti nih. Kenapa terbukti? Masih ada sekarang masih ada uskup begitu ya, masih ada orang-orang Kristen, masih ada orang Kristen, ya. Tuh ada gerejanya seperti begini. Ini gerejanya perkiraan, ya. Nah, lalu keadaan kotanya bagaimana? Saya tunjukkan nih. Nih kalau hotelnya seperti begini, kira-kira yang sekarang ada di Alaşehir, ya. Ini hotelnya nggak bagus seperti di Jakarta. Hotelnya hotel bintang 3, bintang 4 begitu. Nih keadaannya ya. Keadaan kota Alaşehir sampai saat ini. Nah, sekarang kita coba lihat. Firman Tuhan tadi isi surat. Ini di kitab Wahyu kita tahu Tuhan Yesus memberikan suratnya ya. Memberikan surat melalui siapa? Melalui Rasul Yohanes, muridnya ya. Muridnya yang bernama Yohanes waktu di Pulau Patmos. Masih ingat di Pulau Patmos?
Tuhan memberikan wahyu begitu ya. Nah, dikatakan kan gini, pada malaikat jemaat Philadelphia kan. Nah, Yesus Kristus memperkenalkan dirinya sebagai apa? Sebagai pemegang kunci yang dimiliki Daud dikatakan. Ya, kalau kunci ingat apa? Ingat pintu, Bapak Ibu ya. Karena nih, kalau ia membuka katanya tidak seorang pun dapat menutup, kalau ditutup tidak seorang pun yang dapat membuka begitu. Ya. Kunci yang dimiliki Daud, kita ingat bagaimana hanya Daud kan dikenal ya Raja Yerusalem begitu ya. Dan kalau kita dengar kata Yerusalem baru, yaitu rumah Allah di surga, siapa yang pemiliknya, pemegang kuncinya? Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ya, ingat di Yohanes pasal 10 kan Tuhan Yesus berkata apa? Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ya, hanya Tuhan Yesus merupakan jalan atau pintu untuk masuk ke jalan keselamatan. Untuk mendapatkan keselamatan, untuk mendapatkan hidup yang kekal, harus melalui siapa? Yesus Kristus. Hanya Yesus yang pemegang kuncinya. Bersyukur Bapak Ibu saat ini kalau sudah percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, sekarang kita lihat pujian. Pujian dari Yesus Kristus kepada jemaat Philadelphia. Perhatikan ayat tadi ya. Dikatakan apa? Tuhan tahu tuh. Aku tahu apa yang kalian lakukan. Aku tahu, Tuhan Yesus tahu kalian nih tidak seberapa kuat. Kalian sudah menuruti ajaranku dan setia. Nah, mereka di Philadelphia itu gerejanya gereja yang tidak besar. Waktu itu kota Philadelphia dibangun dengan satu tujuan untuk menyebarkan kebudayaan dan bahasa Yunani. Kita tahu bahasa Yunani itu bahasa untuk Alkitab Perjanjian Baru ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai Wahyu itu bahasa Yunani ya. Nah, waktu itu kota Philadelphia dibangun untuk menyebarkan, mengajarkan orang-orang tentang bahasa Yunani ya. Nah, mereka kotanya tidak terlalu besar, tidak berapa kuat, tetapi orang-orang yang tinggal di sana setia kepada Tuhan. Ya, tadi ada buktinya kan, ada reruntuhannya sampai sekarang juga masih ada bangunan-bangunannya kan. Nah, meskipun saat itu mereka pun banyak mendapat tantangan. Tantangan dari mana? Orang Yahudi. Orang Yahudi, mereka yang tidak percaya Tuhan Yesus, mereka memusuhi orang yang percaya Yesus. Gak gampang ya kalau dimusuhi. Nah, bukan hanya itu saja. Mereka juga dapat tekanan dari orang-orang yang penyembah berhala. Mereka menekan orang-orang yang ikut Tuhan Yesus, yang percaya Yesus. Disuruh, dipaksa, sembah kaisar, sembah dewa-dewa. Wah, itu tidak gampang. Tapi mereka tetap menuruti ajaran Tuhan Yesus. Mereka tetap setia kepada Tuhan Yesus. Sampai ya ada penulis guru Injil Eddy-Vances katakan waktu abad ke-13. Jadi kira-kira tahun 1300-an ya, 1300-an begitu. Turki, tadi kan negara kota Philadelphia ada di Turki. Turki menyerang Eropa, begitu ya. Dan banyak gereja diubah jadi masjid. Tuh, tahun kira-kira 1300-an. Tapi jemaat Philadelphia masih banyak yang bertahan. Sampai abad 14 tahun 1400, kota ini hancur, tapi ada bangunan gereja yang ada tadi yang sudah saya tunjukkan. Dan sekarang pun masih ada anak-anak Tuhan yang setia, umat Kristen yang setia. Nah, kita belajar dari jemaat Philadelphia. Bertahan dalam iman, tetap setia. Meskipun ya kita
bisa mengalami kelemahan kan? Tadi dikatakan meskipun kamu tidak kuat, tapi kamu setia. Bersyukur kalau saya lihat Bapak Ibu ada 50 orang lebih bisa ikut Zoom karena Tuhan masih beri kesehatan. Tapi tidak disangka ya, semakin tua ada sakit sana, sakit sini. Aduh, saya nggak kuat lagi jalan lama, saya tidak kuat berdiri lama, saya tidak sekuat dulu, ya. Saya mungkin harus berbaring sakit sana, sakit sini, begitu ya. Tua, sakit, mungkin kita alami jadi kelemahan, jadi tantangan dalam hidup kita. Tapi ingat, meskipun kita ada sakit, tua, tapi jangan sampai kita lupa. Jangan lupa Tuhan tetap beserta, ya. Jangan sampai lupa satu hal yang paling penting, yaitu Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu meskipun sampai tua. Ya, tadi pagi saya telepon Ibu Agus, masih ingat ya teman-teman kita semua Ibu Agus yang setia begitu ya. Dulu rajin di Kaleb, komisi wanita, diakonia begitu ya. Tapi sekarang kan kondisinya sakit-sakitan. Nah, dia hari ini pun tidak bisa ikut karena harus fisioterapi. Tapi waktu saya telepon Ibu Agus, ingat nggak sama saya? Karena saya video call. Ibu Agus bilang, ingat, Ibu Meiti katanya. Bersyukur ya, meskipun anaknya bilang Ibu Agus ingatannya menurun begitu ya. Apa yang kadang sudah dilakukan lupa begitu. Tapi saya tanya, Ibu Agus, satu hal yang tidak boleh lupa ya. Ibu Agus harus ingat Tuhan siapa? Ibu Agus jawab Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai siapa? Juru selamat. Puji Tuhan. Meskipun kelemahan tubuh tidak kuat lagi, tetapi imannya tetap teguh. Diharap kita semua pun tetap punya iman yang sama. Selama saya pelayanan di GKY, dulu di GKY Greenfield, ya, ada seorang ibu masih muda, 40-an lebih, kena kanker, ya. Nah, tapi dia tidak kalah oleh kelemahan tubuhnya ini. Dia pelayanan sebagai penterjemah, ya. Meskipun setelah kemo tubuhnya makin lemah, tapi dia tetap punya semangat melayani Tuhan. Dan Tuhan pun masih beri kesempatan meskipun di kursi roda, ibu ini masih bisa fan'i, bisa menerjemahkan, bisa melayani. Dia setia sampai akhir hidupnya. Itu menjadi satu inspirasi ya, satu teladan bagi jemaat-jemaat yang lain. Kalau mengingat ibu ini, ingat kesetiaan Tuhan berikan. Tuhan pimpin melalui Roh Kudus, berikan kekuatan kepada ibu ini. Dan sampai sekarang pun ada satu ibu yang lain, kanker ovarium begitu ya. Wah, setahun itu berapa kali masuk rumah sakit, keluar rumah sakit. Tetapi tetap dia kalau dia kuat berdiri, memang masih kadang tiap hari juga ada makan obat tahan sakit, tapi bisa tetap ikut kayak kelompok ke hati begitu ya. Kalau ada teman ulang tahun ikut makan bersama, tetap ikut melayani Tuhan, memuji Tuhan dengan KW, dengan Kaleb begitu ya. Puji Tuhan, itu menjadi kekuatan bagi semua rekan-rekan yang menjadi sahabatnya, jemaat yang mengenalnya. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang Kaleb di sini pun meskipun tubuh lemah, tapi tetap bisa teguh, setia dalam iman. Karena apa? Roh Kudus yang memberi kekuatan melalui firman Tuhan. Jadi perhatikan, hanya firman Tuhan yang bisa memberikan kekuatan iman kepada kita semua. Ya, jadi tadi kan firman Tuhan katakan kita tetap harus pegang firman Tuhan. Contoh, nih perhatikan. Mungkin satu saat Bapak Ibu pernah khawatir, melamun ya, khawatir hari esok, bagaimana anak cucu apa, bisa makan apa enggak. Tapi ada firman Tuhan kan? Nih di Matius. Oleh sebab itu janganlah khawatir tentang hari besok.
Hari besok ada kekhawatirannya sendiri. Hari ini sudah cukup kesusahannya, tidak usah ditambah lagi. Jangan khawatir. Di firman Tuhan katakan apa? Burung di udara Tuhan pelihara. Tidak menanam, ya, tidak bekerja, ada dikasih makan kan? Nah, Tuhan tentu akan memberikan kecukupan kepada kita. Ya, soal makanan, kehidupan kita, kesehatan kita, jangan khawatir. Lalu contoh lagi, dalam masa tua, kan tadi ya, banyak hal yang kita alami, ya kita takut bisa sakit, takut bisa jatuh. Ya, ingat tuh firman Tuhan yang menguatkan kita. Sampai masa tuamu, aku Tuhan nih, tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong engkau. Tuhan akan menggendong Bapak Ibu. Tuhan akan melakukannya dan akan menanggung kamu terus. Tuhan mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jadi, kalau kita belajar firman Tuhan, ingat firman Tuhan, itu akan menjadi kekuatan, menguatkan iman kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Seperti jemaat di Philadelphia, ya, bertekun menuruti firman Tuhan. Dikatakan apa? Oleh sebab kalian sudah menuruti perintahku, supaya bertekun nih, tetap tekun, pegang firman Tuhan. Aku pun akan melindungimu, begitu, dari kesusahan, ya. Lalu perhatikan di Wahyu 3 ayat 11. Aku segera datang. Jagalah baik-baik apa yang kalian miliki, supaya tidak seorang pun merenggut hadiah kemenanganmu. Ingat Bapak Ibu, satu saat Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Apa yang sudah kita miliki, iman di dalam Yesus Kristus, ya, firman Tuhan yang pernah kita dengar, jaga baik-baik, ya. Nah, waktu ada tantangan, ingat, Tuhan Yesus sudah menjadi teladan kita. Waktu Yesus menanggung penderitaan di kayu salib, dikatakan di Ibrani, ia mengabaikan kehinaan, memikul salib. Karena apa? Allah menggantinya dengan sukacita. Sekarang Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Ada sukacita, begitu ya. Satu saat Bapak Ibu yang bertekun ya dalam firman, lalu setia ikut Tuhan, begitu. Satu saat akan menerima hadiah kemenangan bersama-sama dengan Tuhan dalam kebahagiaan. Ya, dan biarlah satu saat waktu kita menghadap Tuhan, atau waktu Tuhan Yesus datang kedua kali kita masih hidup, Tuhan Yesus menilai kita sebagai hamba yang setia, hamba murid yang setia. Nah, dikatakan firman Tuhan lagi nih, bagi yang bertekun, yang menang, tersedia janji, ada janji Tuhan nih Bapak Ibu. Nih, janji Tuhan ini dikatakan apa? Orang yang menang akan kujadikan sebagai tiang dalam rumah suci Allahku. Dan ia akan tinggal di tempat itu selama-lamanya. Lalu yang kedua, nama Allahku dan nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang akan turun dari surga, dari Allahku, akan kutulis pada diri orang itu. Juga namaku yang baru akan kutulis pada dirinya. Nih, ini janjinya ada dua. Perhatikan, saya akan bahas satu persatu. Tadi dikatakan akan jadi tiang atau pilar dalam rumah Tuhan. Nih, pilar itu apa? Tiang itu apa? Nih gambarannya nih, tiang. Ya, pilar di rumah Tuhan. Kenapa dikatakan jadi tiang atau pilar? Itu gambaran ya, gambaran sebagai penopang yang hebat dan terhormat dalam bait Allah. Ya, dan akan tinggal di bait Allah selama-lamanya sebagai lambang keamanan. Tapi saya akan tekankan, jelaskan ini pilar ya. Kalau dalam perjanjian baru di firman Tuhan ya, pilar ini mengingatkan akan pelayanan para pendiri gereja. Yaitu yang diawali pelayanan oleh murid-murid Yesus kan, Petrus, Yohanes, Yakobus, murid-murid Yesus yang lain ya. Dan khusus juga Paulus, masih ingat Rasul Paulus? Rasul Paulus membawa Injil, mengabarkan Injil ke
Asia kecil tuh tadi Turki begitu ya sekitarnya, lalu sampai ke Eropa. Dari Eropa nanti tersebar tuh ke negara-negara jajahan. Kalau Indonesia kan dijajah Belanda ya, dijajah Portugis lah. Itu dari Eropa Injil tersebar sampai ke Asia. Makanya kita bisa dapat mendengar berita sukacita Injil keselamatan dari Yesus. Nah, mereka-mereka ini melambangkan pilar-pilar tiang yang mendapat kehormatan karena mengabarkan Injil, ya, mengabarkan Injil. Nah, saat ini pun Bapak Ibu bisa menjadi pilar nih tiang yang mendapat kehormatan karena apa? Karena Bapak Ibu dapat menjadi teladan penyebar Injil dalam keluarga, ya. Dalam keluarga Bapak Ibu dapat menjadi penopang iman, memberi contoh atau teladan dalam karakter Kristen untuk keluarga, untuk anak, cucu, semua, ya. Bapak Ibu pasti kenal ya, dengar nama pendeta besar di Indonesia yaitu pendeta Stephen Tong kan, ya. Nah, pendeta Stephen Tong itu bisa menjadi pendeta besar, salah satu pendukungnya yaitu karena peran ibunya kan, ibunya yang berdoa, ibunya yang tua yang mungkin orang tidak mengenal dia, tapi ibu ini mendoakan anak-anaknya, menanamkan iman pada Yesus Kristus, akhirnya Tuhan pakai luar biasa. Ibu yang sederhana dari pendeta Stephen Tong menjadi pilar, menjadi tiang dalam rumah Tuhan, tiang penyebar Injil. Dan kita di gereja GKI Citra kan sekarang ada pendeta Daniel Fu ya, tapi di GKI Puri ada pendeta Timotius Fu. Lalu pendeta Fu bersaudara juga banyak yang menjadi hamba Tuhan karena ibunya juga ya, ibunya yang menjadi penopang iman, memberi contoh karakter Kristen. Bukan hanya mereka, saya pun kenal dekat dengan penatua di GKI Greenfield ya, bagaimana punya orang tua dari Cungwo datang ya, suami istri sederhana tapi datang ke Indonesia bermodalkan iman yang teguh, didik anak cucu semua ya, pelayan Tuhan, bukan hanya jadi hamba Tuhan, jadi majelis ya, cucu-cucunya juga hampir semua melayani Tuhan, melayani di bidang musik begitu ya, melayani sebagai aktivis begitu. Jadi Bapak Ibu pun saat ini bisa menjadi pilar-pilar dalam rumah Tuhan, yaitu Bapak Ibu menjadi penopang iman, teladan iman, mendoakan anak cucu, selalu memberi contoh, mengarahkan anak cucu untuk beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat. Ya. Nah, kita lanjutkan nih. Bagi yang bertekun, yang menang, tadi tersedia janji. Ini janji yang kedua. Ya, ayat 12 tadi. Yang kedua yang warna kuning nih. Nama Allahku akan kutulis pada diri orang itu. Ya, nama Allah tertulis pada diri orang yang beriman, orang yang setia. Ya. Nah, kalau zaman dulu, nih di jemaat Philadelphia, kalau ada seorang imam yang meninggal setia, nah mereka dibikinkan itu pilar tadi ya, tiang, dan namanya tuh ditulis begitu sebagai tanda apa? Penghormatan, ya. Dan bukan hanya penghormatan. Kalau nama seseorang ya atau ada tanda, ini sebagai tanda milik. Ditulis pada diri orang itu sebagai tanda milik. Zaman dulu ada zaman budak, kayak pembantu begitu ya. Nah, mungkin dicap atau dikasih tanda oleh tuannya menunjukkan bahwa pembantu itu milik tuannya, begitu ya. Jadi, kalau saat ini dikatakan bagi kita nih yang bertekun, yang setia, bertekun pada firman Tuhan, pegang firman Tuhan, beriman, nama Allah akan dituliskan begitu ya pada diri orang tersebut sebagai tanda apa? Sebagai tanda bahwa kita adalah milik Allah, Allah
akan memberikan penghormatan yang abadi. Dan yang paling penting, kita yang sudah diberi tanda oleh Allah, kita ini menjadi warga negara kerajaan Allah. Ya, warga negara kerajaan Allah. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, wah kalau di Indonesia tidak aman. Saya sih mau jadi warga negara Amerika. Saya mau menjadi warga negara Australia, begitu ya. Wah, mereka bangga kalau menjadi warga negara yang besar, negara yang aman, begitu ya. Nah, kita jangan kalah bangga. Sebagai anak-anak Tuhan yang setia, kita yang menjadi milik Allah, kita ini disebut warga negara kerajaan Allah. Ya, kita sudah menjadi warga negara kerajaan Allah, kita harus bangga. Percaya Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tuhan Yesus akui kita sebagai milik Allah, kita menjadi warga negara kerajaan Allah. Ya, jadi perhatikan nih firman Tuhannya. Sekali lagi firman Tuhan katakan, satu saat Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Jagalah baik-baik apa yang kalian miliki, supaya tidak seorang pun merenggut hadiah kemenanganmu. Jadi hari ini kita belajar, ini ya, kita sudah mendengar firman Tuhan. Perhatikan apa yang dikatakan Roh Allah kepada jemaat-jemaat. Firman Tuhan kepada jemaat Philadelphia menjadi firman Tuhan untuk kita pada sore hari ini. Jadi kesimpulan, saya ingin kita perhatikan lagi, ya. Sudah 3 jemaat atau 3 gereja kita belajar. Beberapa bulan lalu jemaat Tiatira dipuji oleh Tuhan tapi ditegur. Lalu ada jemaat Sardis, ya, ditegur Tuhan karena apa? Tidak berjaga-jaga, begitu ya. Jatuh dalam kesalahan yang sama, tidak belajar dari pengalaman. Hari ini nih kita belajar dari gereja atau jemaat Philadelphia. Pelajarannya apa? Sederhana. Ingat, pelajarannya ini. Setia dalam iman, bertekun mengikuti firman Tuhan. Ya, setia dalam iman, bertekun mengikuti firman Tuhan. Maka Tuhan akan menghadiahkan kita bisa menjadi pilar di bait Allah, penyebar Injil dalam keluarga. Nama Allah ditulis sebagai jaminan kita milik Allah dan kita adalah warga negara kerajaan Allah. Ya, biar firman Tuhan diingat jadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu sudah kami dengar. Kami ingin jadi anak Tuhan yang tetap setia, terus mentaati firman Tuhan. Pegang firman Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami bersyukur kami yang sudah setia bisa menjadi warga negara kerajaan Allah dan Tuhan adalah milik kami. Kami milik Tuhan. Itu hal yang paling berharga dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua. Saya akan stop screen. Iya. Terima kasih Bu Tuhan Meti. Yesus berkati. Terima kasih atas firman-Nya yang sudah disampaikan. Tuhan memberkati pelayanan Ibu Meti. 阿弥。好，弟兄姐妹们，这个时候我们要做立场的会务报告。Tibalah saatnya saya akan menyampaikan warta pelayanan Kaleb untuk Kamis yang akan datang. 下周四讲员由遗传到竹林邓爱英姐妹。Minggu Kamis yang akan datang yang menyampaikan firman Tuhan adalah Guru Injil Angela, yang liturgis Ibu Ten Ai Ing. Terima kasih. Tibalah saatnya kita akan merayakan untuk teman-teman kita yang berulang tahun di bulan November. 我们要庆祝
11月份生日的弟兄姐妹们，我把他们的名字念出来：许穗梅姐妹、戚一珠姐妹、陈雪梅姐妹、林秀英姐妹、张淑娥姐妹、张慧清姐妹、黄一兰姐妹、谭凯生姐妹、谢崇新弟兄。好，在这里我代表家乐团契干事，恭祝大家生日快乐，身体健康，主恩满意。Saya mewakili pengurus Kaleb mengucapkan selamat ulang tahun, sehat selalu, anugerah berkat Tuhan selalu melimpah. Mari kita memuji Tuhan. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Saya persilakan Pendeta Albert untuk menyampaikan doa untuk teman-teman yang sedang berulang tahun di bulan November. Saya persilakan. Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami. Hari ini kami boleh merayakan beberapa rekan-rekan dari Kaleb yang berulang tahun. Tuhan kiranya kasih karunia Tuhan, pemeliharaan Tuhan senantiasa nyata dan menyertai kehidupan mereka. Kalau di bulan November ini mereka boleh merayakan ulang tahun, Tuhan kiranya Engkau juga terus tambahkan kesehatan, kekuatan kepada mereka untuk memasuki tahun yang berikutnya, yaitu tahun 2022. Kami mohon pertolongan dan perlindungan Tuhan bagi setiap mereka yang berulang tahun maupun bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami pada sore hari ini. Engkau sudah memberkati dari awal hingga akhirnya. Biarlah semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 好，这个时候黄国华弟兄他要唱一首诗歌给我们听。saat ini Bapak Hoàng Quốc Hóa akan naikkan sebuah puji-pujian. Waktu saya persilakan. Amin. Quốc Hóa弟兄. Ya, Indonesia ya. Oh ya. Pak Abad, Pendeta Pak Abad, selamat sore. Sore. Jemeti selamat sore. 弟兄姐妹午安呀。我要开始唱一首歌。唱 Betapa Hatiku. Yung iniwan ya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Bab tak ku miliki harta kekayaan,
yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Indro. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Bapa ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Xie. Terima kasih Bapak Kohwa yang sudah menyampaikan satu pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. 好，这个时候我们要结束今天的家乐团契机会。Tibalah saatnya kita akan mengakhiri persekutuan Kaleb pada sore hari ini. Doa berkat saya persilakan Ibu Meti untuk menyampaikannya. Waktu saya persilakan. Ya, sekalian doa penutup ya Ai ya. Ya, doa penutup. Iya, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah pemeliharaan-Mu dalam kehidupan Bapak Ibu yang sudah lanjut usia. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak tinggalkan kami satu persatu. Bagi yang berulang tahun di bulan November, Tuhan juga yang pimpin berkati untuk mengingat bagaimana cinta kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan juga di hari-hari ke depan Tuhan terus akan menuntun langkah-langkah kehidupan Bapak Ibu yang berulang tahun dan kami semua untuk bisa berjalan setia, menjadi anak Tuhan yang setia, taat perintah Tuhan, selalu belajar firman Tuhan yang dapat menguatkan iman kami. Kami sekali lagi serahkan ya Tuhan untuk mereka-mereka yang sakit, yang dalam pergumulan, Tuhan juga yang berikan kesabaran, kekuatan iman, semua obat yang dimakan, Tuhan sucikan untuk menyembuhkan sakit, penyakit, keluhan-keluhan yang ada. Kami tetap yakin dan percaya Tuhan akan beri kekuatan dan sukacita daripada Tuhan beserta dengan kami semua anak-anak-Mu yang setia, yang berharap, yang bersandar kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersama. Amin. Terima kasih Bu Meti. Ya, sama-sama Tuhan berkati. Sorry, udah foto bersama? Oke, belum ya. Kita akhiri dulu, saya stop dulu recording.